Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Dinari dengan NIM 202304103444. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kasus GDID. Agar lebih jelas, saya akan membahas table of content-nya terlebih dahulu atau daftar isi. Di sini ada 3 daftar isi. Yang pertama yaitu faktor kegagalan dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit. Dan yang ketiga ini tambahan saja dari saya pribadi yaitu pelajaran yang dapat diambil. Baik, untuk yang pertama yaitu faktor kegagalan dalam menghadapi persaingan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu faktornya adalah kalah dalam persaingan. GDID tidak dapat bersaing dengan marketplace lain yang lebih kuat, memiliki layanan yang lebih lengkap, dan strategi pemasaran yang lebih agresif dalam hal penjualan dan pertumbuhan bisnis. Yang selanjutnya yaitu terlambat memasuki pasar. Keterlambatan GDID memasuki pasar memberikan kesempatan bagi kompetitor untuk menguasai pasar dan membangun basis pelanggan yang lebih besar. Selanjutnya ada kurangnya loyalitas konsumen. Konsumen GDID tidak memiliki loyalitas yang kuat karena mereka hanya didasari oleh promo dan diskon secara terus-menerus yang menyebabkan kejenuhan, bukan didasari oleh kualitas produk dan layanan. Masih pada faktor kegagalan dalam menghadapi persaingan, yaitu harga produk lebih mahal. GDID memiliki harga produk yang lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. Hal ini dapat mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, tren konsumen berubah dan kurangnya pemahaman tentang kondisi pasar. GDID tidak dapat menyesuaikan strategi mereka dengan cepat untuk menghadapi perubahan tren konsumen yang signifikan di pasar e-commerce Indonesia, karena tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi pasar. Faktor yang terakhir itu pengelolaan keuangan yang tidak efektif. Manajemen keuangan yang tidak efektif, termasuk keputusan investasi yang buruk, kegagalan dalam mengelola aliran kas, dan pengeluaran yang tidak terkendali telah memberikan dampak negatif pada kesehatan keuangan GDID. Yang kedua itu ada langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit. Yang pertama itu ada menghimbau pengguna untuk menggunakan kupon dan voucher. GDID harus menghimbau pengguna untuk segera menggunakan kupon, voucher, GD Points, dan GD Balance sebelum penghentian layanan. Hal ini akan membantu pengguna untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya yaitu menerima dan menyadari realita. GDID harus menerima keadaan dan mengakui bahwa kegagalan adalah bagian dari siklus kehidupan bisnis. Mereka harus berdamai dengan keadaan dan tidak menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Ya, yang selanjutnya ada menyusun rencana selanjutnya. GDID harus mempersiapkan plan A dan plan B untuk menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Mereka dapat mempertahankan kehadiran gerai offline dan meningkatkan kualitas produk serta pengalaman berbelanja untuk tetap kompetitif. Lalu ada mengembangkan strategi baru. GDID dapat mengembangkan strategi baru yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Mereka dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan menawarkan produk asli dan meningkatkan kualitas layanan. Langkah yang terakhir yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit yaitu mengembangkan jaringan rantai pasok lintas negara. GDID dapat fokus pada pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai inti bisnisnya. Hal ini dapat membantu GDID untuk tetap kompetitif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu, pelajaran yang dapat diambil, ini tambahan dari saya, ada 5 poin. Yang pertama itu membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan, tidak hanya berdasarkan penawaran sementara. Selanjutnya, mempertimbangkan strategi harga yang lebih kompetitif, mengembangkan teknologi, pengalaman pengguna, produk, dan layanan yang lebih baik untuk mempertahankan pangsa pasar. Lalu, strategi yang lebih inovatif dan adaptif, serta strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan mempertahankan posisi dalam persaingan. Poin keempat, ada inovasi dan pengembangan teknologi serta kemampuan adaptasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah dan menghadapi segala perubahan. Terakhir yaitu strategi yang berorientasi pada kerjasama dan manajemen keuangan yang lebih baik untuk mempertahankan bisnis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kesalahannya saya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.